Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lewat udara kembali bersama saya Marsudi EPD dari LKP Mas Klaten. Pada kesempatan yang begini kita akan melanjutkan materi akuntansi kita khususnya untuk persiapan EPPS dan RAT bagi UB dan koperasi. Langsung saja kita lanjutkan, kemarin kita sudah bicara tentang isi, sekarang kita lanjutkan ke notulen. Ya, bagaimanakah membuat notulen? Perlu diperhatikan bahwa notulen ini perlu dibuat karena notulen ini akan kita tulis juga sebagai isi buku laporan pada tahun berikutnya. Kalau kita RAT atau MPPS tahun 2022 ya, yang barangkali nanti dilaksanakan pada bulan Januari 2023, maka notulen yang kita perlu cantumkan pada buku MPPS tahun 2022 ini adalah notulen MPPS tahun 2021, RK dan RAPB tahun 2022, yang insya Allah ini sudah dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari tahun 2022 yang lalu. Ya, namun di sini perlu saya sampaikan bagaimana notulen nanti supaya ya agak standar demikian ya. Di sini untuk membuat notulen kita fokus ke acara. Jadi acara itu biasanya sudah kita tulis di undangan ya. Di undangan di sini acaranya ada pembukaan sampai penutup ada 10. Nah, setiap poin ini nanti perlu kita tulis ulang, kemudian satu persatu, kemudian di bawahnya kita beri penjelasannya sebagai keterangan atas setiap acara ini. Langsung saja kita sekarang ke notulen. Yang perlu kita tulis pertama adalah judul ya, notulen. Kalau kita nanti membuat buku untuk MPPS tahun ini, berarti yang kita tulis ulang adalah MPPS kita tahun lalu, yaitu MPPS tahun 2021 yang lalu, RK dan RAPB tahun 2022 ini yang insya Allah sudah kita laksanakan ya bulan Januari, Februari atau Maret yang lalu. Ya, kita tinggal nulis saja. Silahkan ditulis. Kalau belum ya pokoknya MPPS ini nanti saja yang akan kita lakukan pada bulan Februari atau mungkin Januari atau mungkin Maret paling lambat ya, yaitu nanti ditulis seperti ini. Ya, pertama hari MPPS-nya itu hari apa ditulis, jangan sampai lupa tanggal berapa, pukul berapa, kemudian ya ini yang hadir juga ditulis ya, pembina berapa, pengurus berapa, pegawai petugas berapa, anggota berapa, TPUB berapa. Itu kalau UB ya. Kalau koperasi yang sudah berbadan hukum tentunya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi, udah dari PKPRI, mungkin koperasi tetangga juga ada yang diundang lah, semua ditulis di sini. Nah, semua ini tidak sekedar nulis tapi harus dibuktikan dengan presensi, sehingga sekretaris nanti minta tolong dalam MPPS itu dibuatkan presensi yang lengkap. Ya, setelah ini ditulis, kemudian acara demi acara ditulis ya. Satu, pembukaan dibuka oleh siapa, poin penting apa. Kemudian dua, sambutan-sambutan oleh siapa saja atau dari lembaga mana atau dari pihak mana yang memberikan sambutan. Terus poin-poin penting apa yang perlu ditulis ya. Kalau dalam contoh ini mungkin dari pembina, kemudian dari TPUB ya. Kemudian yang ketiga, pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat ya. Di atas tadi ada tata tertib rapat, yaitu perlu dibaca dan disahkan ya, perlu dibaca dan disahkan. Namun kalau itu sudah ditulis dengan baik, tidak usah dibaca semua, bisa jadi cukup dipengertian bahwa para peserta rapat sudah membaca seminggu sebelumnya, sehingga saya kira sudah jelas, sehingga tinggal ditawarkan saja apakah tata tertib rapat bisa disahkan. Kalau semua mufakat bisa ya, terus digedok saja.
Ya, dengan demikian tata tertib rapat kami nyatakan sah. Dok. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat juga notulen ya. Notulen ini juga penting ya, nanti perlu dibaca ulang dan disahkan. Namun kalau sudah ditulis dengan baik, nanti tidak usah dibaca, cukup ditawarkan kepada anggota saja. Apakah notulen untuk MPPS tahun 2021 yang lalu dan RKRAPB tahun 2002 yang lalu bisa kita sahkan? Kalau semua sudah mufakat, bisa. Nah, terus didok notulen MPPS tahun 2021, RK dan RAPB tahun 2022 kami nyatakan sah. Dok. Ya, demikian. Ya, jadi cepat ya, tidak usah dibaca kalau sudah ditulis. Kemudian yang berikutnya laporan pengurus. Nah, ini yang paling banyak. Nanti silahkan pengurus memberikan laporan baik dalam bidang organisasi, manajemen dan seterusnya sampai dengan laporan keuangan. Ini paling banyak ya. Namun kalau pengurus sudah bisa membuat laporan dengan baik sesuai dengan RK-nya dan RAPB-nya, hasilnya sudah baik, untung setiap anggota yang hadir diberi transport, diberi konsumsi, merasa sejahtera, ya saya kira nanti pengurus mendapat kepercayaan sehingga tidak usah bertele-tele karena buku sudah dibagikan seminggu sebelumnya, sehingga tinggal dibacakan poin penting saja terus ya sudah laporannya seperti itu, tidak usah dibacakan satu buku ya nanti selesai berapa hari ya, atau berapa paling tidak berapa jam itu ya. Ya, kemudian laporan pengawas ya, kalau koperasi yang sudah berbadan hukum tentunya ini pengawas ada ya, itu memang merupakan bagian alat atau perangkat koperasi itu ada pengawas. Namun kalau UB karena monggo tergantung, jadi kalau nanti UB-nya ada pengawasnya ya pengawas mohon laporan tentang pengawasannya ditulis pada buku itu. Kemudian 7, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Ini juga dibuat sedetail mungkin, kemudian dibacakan ya, terutama poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin pentingnya. Kalau sudah ditulis dalam buku itu enak, bisa di poin pentingnya saja, tidak usah dibacakan. Kecuali kalau belum yang membuat ya harus paling tidak di slide atau bagaimana. Kemudian juga pandangan umum, nanti juga dicatat apa yang diusulkan oleh anggota, kemudian keputusannya bagaimana, ini sangat penting juga ditulis. Kemudian setelah itu yang ke-9, pengesahan butir 5, 6, dan 7. 6 itu adalah tentang laporan pengurus, 5 itu laporan pengurus, 6 laporan pengawas, 7 itu RK dan RAPB. Yaitu setelah adanya tanggapan-tanggapan, kemudian ada kesimpulan atau keputusan, dan terus itu ketua atau pimpinan rapat ya menawarkan pada anggota apakah butir 5, 6, dan 7 bisa disahkan. Kalau semua sepakat bisa, ya maka ya, dinyatakan sah ya. Tapi ini juga ditulis oleh notulis ya, jangan sampai tidak ditulis. Walaupun hanya satu kalimat tapi harus ditulis. Kemudian yang terakhir penutup ya, ditutup oleh siapa dengan cara apa ya, silahkan nanti sesuai dengan kondisinya atau kenyataannya. Kemudian terakhir ya nanti siapa yang membuat notulen ini ya tanda tangan. Ya, kalau ini ditulis dalam buku sebaiknya diketik yang baik ya. Demikian tentang materi notulen. Selamat mencoba. Tolong dipraktekkan pada paling tidak mulai MPPS tahun ini. Semoga sukses selalu. Selamat bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.